Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Semoga sampai hari ini kalian semua diberikan rezeki badan sehat. Anak semuanya, pada kesempatan ini Ustadz akan menyampaikan materi tentang bahasa Indonesia, yaitu bagaimana mencari kalimat utama, ide pokok, pikiran pokok dalam sebuah bacaan. Kalian lihat bacaan yang ada di slide. Kalau Ustadz identifikasikan bahwa bacaan tersebut terdiri dari 4 kalimat. Kalimat yang pertama, para pengrajin gerabah pun juga mulai terancam. Kemudian kalimat yang kedua, dimulai kata meski sampai kata modern. Kemudian kalimat yang ketiga, yaitu yang bercetak warna merah, dimulai kata produk-produk sampai kata aluminium. Dan yang terakhir adalah kalimat yang keempat, yaitu akibatnya sampai pada kata berapa. Anakku semuanya, mari kita menganalisis bacaan yang sudah tadi kalian baca. Kalimat yang pertama, para pengrajin gerabah pun mulai terancam. Kemudian dihubungkan dengan kalimat yang kedua, meskipun gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk modern. Hubungan antara kalimat yang pertama dan yang kedua adalah bahwa kalimat yang pertama itu dijelaskan oleh kalimat yang kedua. Mengapa demikian? Pada kalimat yang pertama itu, para pengrajin gerabah mulai terancam. Kemudian bagaimana kok bisa terancam? Terancam ini digambarkan pada kalimat yang kedua, yaitu dalam perkembangannya dihadapkan pada produk modern. Artinya bahwa gerabah yang dibuat oleh para pengrajin saat ini boleh dibilang kalah bersaing dengan gerabah-gerabah yang produk modern sekarang ini. Kemudian yang kalimat ketiga adalah produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya. Jadi kalimat yang ketiga ini juga menjelaskan kalimat yang pertama. Mengapa para pengrajin gerabah pun juga mulai terancam. Kemudian bentuk dari situasi terancam itu juga dijelaskan pada kalimat yang keempat, yaitu akibatnya lambat laun menggeser keberadaan gerabah. Jadi kalimat kedua, kalimat ketiga dan keempat ini semuanya menjelaskan kalimat yang pertama, yaitu para pengrajin gerabah pun juga mulai terancam. Sehingga paragraf tersebut kalimat utamanya ada di awal paragraf. Karena letak kalimat utama berada di awal paragraf, maka jenis paragraf tersebut adalah paragraf deduktif. Mengapa deduktif? Karena letak kalimat utamanya berada di awal paragraf. Setelah kalian mempelajari letak kalimat utama, jadi kalian tadi sudah mempelajari bacaan tadi bahwa jenis paragraf tersebut, bacaan yang sudah kalian baca tadi adalah termasuk paragraf deduktif. Nah, pada kesempatan ini Ustadz akan menjelaskan jenis-jenis paragraf. Yang Ustadz jelaskan sementara hanya ada 2 jenis paragraf. Satu, paragraf deduktif,
kedua paragraf induktif. Walaupun sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenis paragraf. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya di awal. Secara struktur, kalian bisa melihat struktur paragrafnya. Jadi diawali kalimat utama yang bercetak merah itu, kemudian kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas, kalimat penjelas, kalimat penjelas, dan seterusnya. Kemudian paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya di akhir. Secara struktur, kalian bisa melihat paragraf tersebut diawali kalimat penjelas, kalimat penjelas, kalimat penjelas, kemudian diakhiri oleh kalimat utama. Sehingga untuk membedakan deduktif dan induktif, kalian bisa melihat di manakah letak kalimat utama. Maka salah satu syarat untuk bisa menentukan jenis paragraf, kalian harus tahu terlebih dahulu bagaimana mencari kalimat utama. Berikutnya adalah sebenarnya banyak cara yang dapat dilakukan untuk menentukan ide pokok. Di bawah ini cara yang dapat dilakukan untuk menentukan ide pokok. Yang pertama adalah mencari kalimat utama terlebih dahulu, kemudian mengambil inti dari kalimat utama tersebut. Untuk yang nomor 1 sudah kita bahas pada pertemuan 1 dan yang kedua. Kemudian cara yang kedua adalah mencari kesimpulan terhadap keseluruhan bacaan atau paragraf, maka akan ditemukan ide pokok. Maka kuncinya adalah membaca. Sekali lagi, bahwa mencari kesimpulan terhadap keseluruhan bacaan atau paragraf, maka akan ditemukan ide pokok. Alur kerjanya, bagaimana kita mencari ide pokok apabila dalam paragraf tersebut seolah tidak ada kalimat utamanya. Yang pertama, kita membaca paragraf, kemudian kita mencari kesimpulannya, kemudian dari kesimpulan itulah yang dinamakan ide pokok. Kalian baca bacaan di bawah ini. Paragraf di bawah ini dulu pernah kita bahas waktu pertemuan yang pertama. Ini Ustadz bacakan lagi. Terdapat nama bunga mawar, ada pula nama bunga melati. Kamboja juga salah satu nama bunga. Di halamanku namanya bunga matahari. Sekilas paragraf tersebut seolah-olah tidak ada kalimat utama. Ini adalah contoh bacaan dengan kalimat utama seperti tidak dituliskan dalam bacaan tersebut. Sekali lagi, Ustadz ulangi. Terdapat nama bunga mawar, ada pula nama bunga melati. Kamboja juga salah satu nama bunga. Di halamanku namanya bunga matahari. Mari kita mencoba membuat beberapa kalimat yang dianggap atau dapat bisa mewakili bacaan di atas. Ada 3 kalimat. 1. Manfaat bunga. 2. Cara menanam bunga. Yang ketiga, nama-nama bunga.
Dari ketiga kalimat itu, coba kita pilih salah satu kalimat yang bisa dianggap mewakili bacaan di atas. Kalau menurut Ustadz, ketiga kalimat yang bisa mewakili bacaan di atas adalah nama-nama bunga. Jadi nama-nama bunga itu adalah kesimpulan dari bacaan di atas. Nah, kita sudah menemukan kesimpulan. Maka ide pokoknya adalah nama-nama bunga. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ustaz sampaikan. Sekali lagi, materi ini adalah materi yang sebenarnya tidak mudah, tetapi yang terpenting adalah pembiasaan bagaimana kita selalu tidak bosan untuk membaca. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa kalian kuasai dengan baik dan sempurna. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.